Oke, selamat siang. Maaf terlambat tadi di jalan. Apa sudah ada yang membaca materi di psikologi? Halo, oh Sam sudah. Oke, Sam, bisa open mic, terus diceritakan apa isinya, sekilas saja. Apa yang sudah dibaca tadi? Oke, kalau Sam belum, Jocelyn. Tentang fungsi if. Nah, tentang fungsi if. Kemarin sebelum PAS, sebelum liburan kita sudah pernah membahas sekilas ya fungsi if. Betul ya? Oke, sekarang saya buka dulu filenya. Jadi fungsi if itu adalah fungsi yang digunakan untuk membandingkan suatu kondisi, kemudian memberikan istilahnya respon gitu ya. Jadi ada satu kondisi diperiksa, kemudian nanti hasilnya bisa ya, bisa tidak. Jadi cuman ada dua kondisi hasilnya, ya bisa ya, bisa tidak. Cuman nanti yang dua kondisi tersebut bisa kita buat jadi bertingkat istilahnya, jadi bisa untuk menyeleksi lebih dari dua kondisi. Oke, ini saya share screen dulu. Contoh fungsi if ini sudah pernah kita bahas di sebelum PAS. Ya, terlihatkah? Sebentar, ini saya perbesar dulu. Mungkin. Ya, segini kelihatan ya. 200. Nah, ini adalah contoh fungsi if yang digunakan untuk menyeleksi 4 kondisi. Kita ganti yang ketiga kondisi dulu. Ya, ada 3 kondisi. Jadi 3 kondisinya itu adalah nilai A, B, dan C. Ya, misalkan ini di rapot yang kalian terima kemarin, itu kan pasti ada nilainya ya. Ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian ada predikat. Gitu kan. Misalkan nilainya 90, berarti predikatnya A. Terus keterangannya Sam sangat baik di apa-apa-apa gitu ya. Misalkan contohnya Sam. Kemudian ada juga yang nilainya di bawah 80, misalkan 79. Terus predikatnya pasti tertulisnya adalah B. Gitu kan? Lalu ada juga yang di bawah 70. Di bawah 70 itu berarti predikatnya adalah C, kemudian kalau di bawah 60 pasti predikatnya D. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru kalian yang di sekolah itu tidak menghitungnya secara manual. Kenapa demikian? Karena jumlah siswanya lebih dari 10. Kan? Kalau satu siswa saja, itu kan ada beberapa mata pelajaran ya, kalau sekarang istilahnya muatan.
ada beberapa muatan, ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, kemudian ada matematika, ada SBDP, itu sudah 6 berarti ya. Belum nanti ada bahasa Inggris, ada ekstra. Tentunya kalau itu dilakukan secara manual, bisa dibilang ada kemungkinan salahnya, gitu kan. Nah, selama ini mungkin nggak ada siswa yang komplain, istilahnya protes, Pak saya nilainya 90 tapi kok predikatnya B. Ada yang pernah seperti itu kah? Yang pernah bisa raise hand atau buka mic, kemudian cerita? Belum pernah ya? Nah, kenapa kok seakan-akan Bapak Ibu gurunya teliti sekali gitu ya? Nggak ada yang salah. Di atas 90 itu pasti A, di bawah 90, 80 sampai 90 pasti B, 70 sampai 80 itu C, di bawah 70 itu D. Pasti hampir semuanya benar. Nah, kenapa demikian? Karena Bapak Ibu gurunya menggunakan rumusnya. Kalau di sekolah kita pakai aplikasi yaitu Excel. Gitu ya. Nah, di Excel itu kita cukup memasukkan nilai, nanti Excel-nya yang akan mengolah apakah itu akan diberi A, B, C, D itu dari Excel-nya secara otomatis, sehingga kemungkinan salahnya sangat-sangat kecil atau tidak mungkin salah. Nah, ini contoh 3 kondisi. Ya, 3 kondisi di atas 80 itu A, 60 sampai 80 itu B, di bawah 60 itu C gitu ya. Ini predikat yang saya buat, ini bukan nilai rapot, ini bukan contoh dari rapot, ini batas atau rentang nilai yang saya buat sendiri. Nah, di sini saya punya 3 orang siswa, namanya Tata, Titi, Toto. Nah, kalau di kelasmu, kemungkinan kan pasti ada mungkin sekitar 20 sekian siswa. Ini saya contohnya 3 anak saja, 3 siswa saja. Nah, nanti akan dilihat bagaimana caranya membuat ini memiliki keterangan, atau ini lebih gampang istilahnya biar sama dengan di rapot, namanya adalah predikat. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisi predikat ini agar otomatis. Ya, ini sudah dibahas di semester kemarin, cuman ini kan saya ulang dengan 3 kondisi, nanti ada contohnya 4 kondisi. Nah, 3 kondisi seperti ini, maka kalau kemarin itu kan rumusnya bentuknya seperti ini ya, sama dengan if dalam kurung ada X, ada Y, ada Z. Nah, rumusnya kan seperti ini. Ya, tanda petik di depan diabaikan ya, karena ini saya nulis agar nah begini. Sama dengan if dalam kurung X, Y, Z. X-nya itu adalah kondisi yang akan diperiksa, Y-nya itu adalah respon atau jawaban dari kondisi tadi. Apabila ya, maka Y-nya ini akan muncul. Nah, apabila tidak sesuai dengan kondisi yang diminta, maka yang muncul adalah Z. Itu rumus if secara dasar seperti itu ya, sama dengan if dalam kurung X, Y, Z. Nah, kemudian ini akan dimodifikasi. Kalau ini kan cuma ada satu kondisi yaitu X. Gimana kalau ada lebih dari satu kondisi? Misalkan di sini ada 3 kondisi. Ya, lebih besar 80, 60 sampai 80 dan lebih kecil dari 60. Nah, untuk membuat rumus if yang lebih panjang, nah maka nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Sama dengan if kurung buka. Ini X1 ya. Berarti kondisi pertama ya. Kondisi pertama, kemudian jawaban dari kondisi pertama itu Y1. Apabila memenuhi X1, maka yang muncul adalah Y1. Mirip ya, seperti yang di atas ya, cuman bedanya ada angka satunya sekarang. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, itu Z-nya berarti kita rubah. Z-nya saya rubah jadi if lagi. Yang besar, if. Nah, kemudian saya kurung lagi. Kemudian ada kondisi kedua, X2. Kalau X2 terpenuhi, maka yang akan dijawab, apa yang akan direspon itu adalah Y2. Sama kan? X1, Y1, X2, Y2. Berpasangan.
Nah, kalau ini ada lebih dari 4 kondisi, 5 kondisi, maka ini cukup dipanjangkan. Seperti ini terus polanya. Jadi nanti ada X3, Y3, ada X4, Y4, ada X5, Y5, dan seterusnya. Sebanyak yang kalian butuhkan. Gitu ya. Nah, cuman kebetulan saja kalau misalkan itu di rapot, itu paling cuman ada 4 kondisi ya. Ada A, B, C, dan D. Nggak ada nilainya E kan? Nggak ada. Kalau di kuliah, nanti waktu kamu sudah perguruan tinggi, nanti nilainya ada perguruan tinggi yang sampai E, ada perguruan tinggi yang sampai F. Gitu ya, ada A, B, C, D, E. Biasanya sampai E, perguruan tinggi tertentu itu akan sampai F. Nah, F itu apa toh Pak? Nah, F itu artinya tidak lulus sama sekali. Gitu ya. Kalau di perguruan tinggi, kalau F itu berarti benar-benar tidak lulus. Kalau 4, 3, 2, 1, E itu 0. Gitu ya. E 0, D 1, C itu 2, B itu 3, A itu 4. Itu kalau skala nilai di perguruan tinggi. Nah, kita di sini dulu. Ini soalnya adalah untuk 3 kondisi. Ya, 3 kondisi itu berarti ada X1 dan Y1 dan X2 pasangannya Y2. Nah, selain itu berarti itu kan masih termasuk yang Z tadi ya. Jadi kita tidak harus menulis if lagi. Kalau ini cuma ada tiga kondisi yang diseleksi, maka kita cukup menuliskan if-nya 2 kali. Kalau nanti ada 4 kondisi, berarti if-nya 3 kali. Jadi if-nya kondisi -1. Gitu ya. Jadi tidak harus dituliskan 4 kondisi, ya ditulis 4, enggak. Kita cukup tulisnya 3. Kalau nanti 5 kondisi, if-nya 4 saja. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan berarti sudah ada X1 dan Y1, X2 dan Y2. Nah, sisanya itu berarti dianggap sebagai kondisi ketiga. Memenuhi kondisi ketiga, maka ini akan ditulis sebagai Z. Gini saja, karena tadi kan Z belum dimasukkan sama sekali ya, jadi ini cukup Z. Kemudian tinggal menutup kurungnya sesuai dengan jumlah kurung buka yang dibuat. Tadi kan di depan X1, ini ada 1 kurung buka, di depan X2 ada 1 kurung buka. Berarti maka di belakang Z ini ada 2 kurung tutup, seperti ini. Oke, rumusnya nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang kita coba di soal yang ada di sebelah kirinya. Ya, ini akan saya kasih border biar lebih jelas. Nah, begini, terus ini saya buat jadi rata tengah. Oke. Nah, kalau kita lihat secara langsung, maka Tata ini kan 89. Berarti kan masuk di kriteria A ya. Berarti sini predikatnya pasti A. Kemudian Titi ini ada di tengah-tengah sini, di antara 60 dan 80, maka nanti Titi ini predikatnya pasti B. Kemudian Toto ini 64. 64 itu berarti masih di sini juga. Berarti masih akan B lagi. Gitu ya. Nanti ini Toto akan saya rubah nilainya lebih kecil dari 60 sehingga di sini akan muncul predikatnya C. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Bentar, ini saya pindahkan dulu biar nggak mengganggu, ada di sini aja. Oke, maka predikatnya di bagian A ini akan saya tulis seperti ini. Ya. Kita lihat contohnya di sini ada X1, ada Y1. Nah, X1-nya itu apa? X1-nya itu adalah jika B2 lebih besar dari 80. Ini ya, kondisi A itu kan lebih besar 80. Kita tulis di sini lebih besar 80. Nah, apa yang kita periksa lebih besar dari 80 adalah nilainya Tata. Nilai Tata 89 ini tidak kita masukkan 89 di sini ya, karena jawabannya pasti benar. Jika 89 lebih besar dari 80, benar gitu kan. Nah, kita masukkan alamat selnya. Alamat sel 89 ini alamatnya adalah B2. B2 dari mana? Masih ingat? 89 ditarik ke atas ketemu huruf B, ditarik ke kiri ketemu angka 2, maka alamatnya adalah B2. Maka saya tulis di sini. Jika B2 lebih besar 80. Lalu kita lihat lagi di contoh rumus yang di bawah, lalu Y1.
apa yang akan dimunculkan jika kondisinya benar. Ya, tadi kan ini nanti kondisinya benar. Akan muncul huruf A atau predikatnya A. Seperti ini ya. Kelompok di depan sini A. Jika memenuhi maka akan nilainya, predikatnya akan muncul A. Oke, di sini saya tulis A. Lalu yang kedua, jika lagi, if lagi, masih B2 yang diperiksa. Sekarang kondisi yang kedua, kita lihat di bawah, angka 60 sampai 80, berarti bisa kita tuliskan lebih besar dari 60. Ya, nanti kalau lebih besar 80 akan masuk ke depan, sekarang ini lebih besar dari 60, akan masuk di tengah sini. Apa yang terjadi jika dia lebih besar dari 60, maka predikatnya adalah B. Ini petik 2, terus B, petik 2 lagi, ini kalau di rumus di bawah ini adalah Y2. Y2. Kemudian kalau tidak memenuhi semuanya, berarti kan itu Z ya. Nah, kalau tidak memenuhi semuanya, maka akan dimunculkan huruf C, ini sebagai Z. Oke, cukup jelas terlihat di rumus yang di bawah ini ya. X1, Y1, kemudian ini X2, Y2, Z. Ya. B2 lebih besar 80, ini X1, huruf A ini adalah Y1. Kemudian if lagi, B2 lebih besar dari 60, ini adalah X2, huruf B ini adalah Y2. Kemudian C di belakang sendiri ini adalah Z. Oke, kurung tutupnya jangan lupa 2 kali, karena kita tadi 2 kali buka kurung. Nah, kemudian setelah itu yang dilakukan adalah kita enter. Rumusnya setelah diketik, ditekan enter, maka akan muncul predikatnya A. Oke ya. Nah, untuk menuliskan rumus di bagian Titi dan Toto, itu seperti biasa kita bisa pakai yang namanya autofill. Ya, jadi tidak harus mengetik berkali-kali, tapi kita cukup klik di huruf A-nya ini. Ya, ini hasilnya, terus mouse-nya taruh di pojok kanan bawah, nanti akan jadi tanda plus. Ini kan mouse saya bentuknya panah ya. Kalau ditaruh di pojok kanan bawah, bentuknya jadi tanda plus, nggak begitu kelihatan. Kalau diklik sambil di-drag ke 2 baris bawahnya, lalu dilepas. Oke, ini kebablasan 1. Saya ulangi, undo. Ya, saya tariknya 2 saja. Ya, akan muncul A, B, dan B. Betul ya? Jadi Titi 65 itu ada di rentang ini, 60-80B. Toto 64 juga ada di rentang ini, 60-80. Nah, terus kalau di sekolah, Bapak Ibu Guru juga tidak akan mengganti di bagian predikat ini, karena ini sudah otomatis dari rumus. Maka kalau misalkan ada yang salah nilai, atau misalkan kemarin kurang tugas, terus waktu setelah PAS masih ada waktu, ada yang mengumpulkan tugas, melengkapi tugas, kemudian nilainya bisa berubah, gitu ya. Kadang kalau di kelas 6 saya kurang tahu, kalau di kelas-kelas kecil itu ada Bapak Ibu Guru yang mengingatkan di grup. Misalkan JC belum mengumpulkan tugas PKN yang kesekian. Kemudian misalkan Manuel belum mengumpulkan atau ulangannya belum melaksanakan ulangan. Nah, kadang kan diulang lagi ya, pasti ada waktu untuk remedial. Nah, setelah remedial dilakukan, pasti nilainya akan berubah. Gitu ya. Yang tadinya nggak ada nilainya, terus ada nilainya. Otomatis nanti nilai akhirnya akan berubah. Contoh misalkan, ini Toto. Toto ini ternyata salah memasukkan nilai. Harusnya dia itu bukan 64, tapi misalkan cuma 40. Misalkan. Jadi remedialnya nggak tambah bagus, ini tambah jelek misalkan. Atau ternyata salah masukkan nilai punya teman yang lain. Nah, maka nilai si Toto ini akan cukup kita rubah. Misalkan ini saya rubah jadi 40, ya nilainya Toto 40. Maka kalau ini saya enter, maka predikatnya akan berubah secara otomatis. Ya. Dan saya enter, maka langsung predikatnya Toto jadi C. Karena yang di bagian predikat A, B, C ini adalah
rumus. Jadi apapun yang kita lakukan dengan nilai, maka rumusnya akan segera menyesuaikan hasilnya. Jadi tidak takut salah gitu ya. Kalau misalkan sudah dirumus, asalkan rumusnya benar, ya berarti hasilnya pasti akan benar. Oke, itu 3 kondisi. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya contohkan yang 4 kondisi? Oke, ini kayaknya yang masuk juga nggak terlalu banyak. 16, berarti 15 orang. Ada ekstra yang bersamaan dengan TIK saat ini? Michael, ada ekstra lain nggak yang jamnya sama jam 2 seperti TIK ini? Nggak ada. Paling tidak Michael tidak mengikuti ekstra yang jamnya sama gitu ya. Jadi nggak ada. Atau mungkin ini siapa ini? Cinta. Nah, Cinta, tahu nggak ada ekstra yang bareng dengan jam saya? Jam ini, jam 2 ini. Ya ada juga. Oke, berarti mungkin capek atau apa ya teman-temannya yang lain. Ini kan kelas 6 pasti lebih dari 15 orang toh. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? 3 kondisi cukup jelas atau tambah pusing? Semoga cukup jelas ya. Karena nanti kalau ini saya tambah jadi 1 kondisi lagi, jadi 4, mungkin rumusnya akan tambah panjang sedikit. Oke, ada pertanyaan? Pusing Pak? Wah, Vernon, Sam pusing. Ya, tambah pusing, betul. Jadi mungkin kalau sekarang kalian membayangkannya masih agak sulit ya, ngapain saya kok harus pusing-pusing mikirin nilai. Kan yang penting saya mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PTS, PAS baik, nilainya pasti bagus gitu kan. Ya, nanti ini akan bisa dirasakan kalau misalkan kamu sudah ada di kuliahan atau di dunia kerja, kamu kira-kira butuh menyeleksi sesuatu, oh ternyata dulu pernah diajari Pak Sam gitu ya, ada rumus Excel yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau saya dulu juga mikirnya rumus ini buat apa sih? Nah, tapi ternyata setelah tahu di sekolah gitu ya, di sekolah ternyata butuh ngolah nilai. Nah, ini pakai rumus Excel seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke 4 kondisi. Nah, 4 kondisi sama rumusnya, jadi ini akan saya copy aja biar nanti kelihatan perbedaannya. Oke, 4 kondisi saya tulis di bawah sini aja. Oke. Nah, ini misalkan ada 4 kondisi. Ya, lebih besar 80, 70 sampai 80, 60 sampai 70 dan lebih kecil dari 60. Nah, seperti ini ya, ada 4 kondisi. Jadi rentangnya yang tadi 60 sampai 80 sekarang di-split jadi 2, jadi B dan C. 60-70 akan C, 70-80 akan B. Gitu ya, dipecah jadi 2. Kalau tadi yang BC ini kan jadi 1. Oke. Nah, di sini rumusnya akan sama, ya akan saya tulis lagi biar nanti kelihatan oh ternyata cuma seperti itu ya. Jadi rumusnya ini kalau tadi yang X1, Y1, X2, Y2 itu adalah 3 kondisi, maka untuk 4 kondisi sama rumusnya sama dengan if. Kemudian kondisi pertama X1 pasangannya Y1, kemudian if lagi X2 pasangannya Y2 ini. Nah, karena ini ada 4 kondisi, maka kita akan menuliskan 3 kali if. Ya, karena 4 kondisi, kita tulisnya dikurangi 1, jadi 3. Maka sebelum Z ini akan saya tambahkan if lagi. Lalu yang berpasangan adalah X3 dan Y3. Ya, kelihatan bedanya. Jadi kalau tadi cuman X1, Y1 pasangan, X2, Y2 pasangan, sekarang ada X1, Y1,
X2Y2 dan X3Y3. Ada 3 pasang. 3 kondisi, 3 respon. Nah, baru kita tambahkan yang Z tadi. Jadi bentuknya sama ya. Cuman kita tambah 1 kali if lagi, Z-nya posisinya sama, terus yang membedakan lagi adalah kalau tadi kurung bukanya 2, kurung tutupnya 2, sekarang kurung bukanya ada 3. Berarti kurung tutupnya ada 3. Gitu ya. 1, 2, 3. Jadi kalau nanti kamu butuh panjang lagi ya tinggal ditambah lagi. Nah, paling tidak polanya kamu tahu. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini, bertambah pasangan X3 dan Y3. Kalau saya tulisnya seperti ini, urutannya kan lebih mudah ya. Oh, ini seperti ini, kalau jadi 2 seperti ini. Sorry, yang paling atas ini adalah 2 kondisi, yang bawahnya 3 kondisi, yang paling bawah ini adalah 4 kondisi. Nah, ini, rumus ini saya masukkan ke atas. Ya, saya hapus dulu. Seperti tadi, ini saya buat border. Ups. Ini. Oke, di tempat saya mulai hujan. Nanti kalau ada suara hujan maklum, suara hujan masuk harap maklum ya. Oke, rumusnya bentuknya jadi seperti ini. It's hilang. Nah, jika B2 lebih besar sama dengan 80. Ini ya, lebih besar 80. Kemudian jika B2 lebih besar 70, itu kondisi yang di tengah ini, akan B. Ini, kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah jika B2 lebih besar sama dengan 60, berarti yang ada di kondisi yang ketiga, C, sisanya adalah D, artinya yang di bawah 60. Kenapa yang tadi tidak ada tanda sama dengan, sekarang kok tiba-tiba muncul ada tanda sama dengan? Nah, tanda sama dengan ini artinya jika kamu masuk ke sebuah rentang, tapi pas di nilai terkecil. Saya ulangi, jika kamu masuk di sebuah rentang, tapi ini nilai terkecil. Jadi misalkan kalau kamu perhatikan rapotmu, nilaimu 90, itu kan berarti rentang yang A ya, rentang A. Tapi nilainya pas di 90, maka kamu tetap A. Bukan 91 yang A, tapi dari 90 itu sudah A. Demikian juga bawahnya, kalau nilaimu 80 pas, pasti nilainya sudah B, predikatnya. Bukan 81 yang B. Nah, agar batas bawahnya itu masuk, maka diberikan tanda sama dengan ini. Kalau kita baca, jika B2 lebih besar atau sama dengan 80. Gitu ya. Cara membacanya seperti itu. Jika B2 lebih besar atau sama dengan 80, maka A. Jika B2 lebih besar atau sama dengan 70, maka B. Jika B2 lebih besar sama dengan 60, maka C. Selain itu, D. Nah, itu cara membacanya. Oke, jangan lupa kurung tutupnya 3, karena tadi kurung bukanya 3. Ya, di depan B2, di depan B2, di depan B2, maka ditutup kurung tutup 3 kali. Oke, kalau diantar akan muncul nilainya C. Coba kita lihat. 69 itu di mana toh? Oh, di sini, 60 sampai 70. Berarti memang dia adalah di C. Nah, nanti akan kita cek si Chandra. Chandra ini pas di 70. Ya, pas di 70, apakah dia akan masuk di B atau masuk di C? Karena tadi saya beri batas sama dengan, harusnya Chandra akan masuk di B. Oke, ini JC izin, dicas tidak masuk. Oke. Nah, setelah kita punya rumus di baris yang Andi, baris pertama,
maka rumus ini cukup kita autofill ke baris-baris yang di bawahnya. Sama seperti tadi ya, kalau anaknya ada 20 ya nanti akan ditarik sejauh 20 baris. Anaknya ada 40 ya ditarik sampai 40 baris. Anaknya satu sekolah 300 sekian siswa ya ditarik sampai 300 sekian. Nah, kalau layarnya cuma sekian ya nariknya sebagian-sebagian. Jadi ditarik sampai layar paling bawah, berhenti. Terus di scroll lagi, ditarik lagi, di autofill lagi ke bawah lagi. Setelah sampai paling bawah, di scroll lagi, tarik lagi gitu ya. Jadi dihentikan per baris yang bisa terlihat di layar ini. Jadi bukan ditarik sampai bawah, enggak. Jadi separuh berhenti. Begitu. Nanti rumusnya akan tetap berlaku atau akan tetap tercopy ke bawah-bawahnya. Oke, sekarang ini akan saya lakukan. Yang C, saya klik, terus mouse-nya ditaruh di pojok kanan bawah, lalu diklik sambil di-drag ke bawah, artinya di autofill. Nah, seperti ini. Nah, terlihat Chandra nilainya 70 itu ada di batas paling bawahnya B. Gitu ya. Maka dia akan tetap nilainya B. Kemudian Dama 71 ya, 70 lebih sedikit berarti tetap akan B. Sedangkan EVOS ini akan 67 masuknya di C. Sekarang mau kita coba kita rubah nilainya si Dama. Ya, contoh Dama ini mau saya buat lebih kecil dari 60, misalkan 59. 59, saya enter maka predikatnya akan berubah jadi D. Oke. Jadi sebenarnya 3 kondisi, 4 kondisi sama, cuman menambah satu pasang. Ya, satu pasang. Oke. Sampai di sini, 3 kondisi, 4 kondisi, ada pertanyaan? Ini yang sedih tadi, Sam, padahal damanya nggak ada di sini ya. Oke, ada pertanyaan atau tambah pusing? Kalau tambah pusing nanti ada PR juga tambah pusing loh ini. Yang sudah lihat Diskologi pasti tahu ada PR-nya. Oke, saya bukakan psikologinya ya. Nah, oke, kelihatan? Nah, di folder pertemuan 12 ini ada tiga baris ya. Nah, yang pertama itu file materinya dalam bentuk PDF, yang kedua file materi dalam bentuk PowerPoint. Ya, sama sih atas dan bawah ini sama, cuman selera aja. Kalian suka buka PDF atau suka buka PowerPoint gitu ya, bebas. Oke. Kemudian yang di bawahnya adalah tugas pertemuan 12. Nah, saya bukakan. Disuruh ngapain sih tugas pertemuan 12? Nah, tugas pertemuan 12 ini adalah membuat tabel seperti ini. Ya, membuat tabel seperti ini, dimasukkan angka bebas, boleh seperti ini juga, boleh acak, dengan keterangan angka ini genap atau ganjil. Kalau ini ditanyakan di anak kelas 1, pasti langsung menjawab gampang ya. Genap, ganjil, dan seterusnya. Nah, cuman ini bukan diisi secara manual. Oke. Ini tidak diisi secara manual, bukan langsung angka 10 misalkan terus kamu ketik keterangannya di sini genap, bukan seperti itu, tapi dengan rumus.
satu rumus yang kalau di autofill di tabel ini bisa memenuhi semua syarat. Artinya bisa mendeteksi angkanya ini genap atau angkanya ini ganjil. Nah, kalau saya tanya misalkan siapa ini ya, Risa. Nah, Risa pasti bisa matematika ya Risa? Bisa. Nah, Risa gimana caranya mendeteksi sebuah angka itu genap? Misalkan saya beri angka 100. Kan secara otomatis Risa akan menjawab angka 100 itu genap. Nah, kita mau cek gimana cara Risa mengetahui kalau angka 100 itu genap. Atau kalau mungkin Risa bingung, ada yang bisa membantu temannya? Oke, kita rubah. Jangan angka 100, dikecilkan. Angka 4. Gimana caranya memastikan bahwa angka 4 itu genap? Oke, ada yang bisa memberikan komentar? Jesse menjawab bisa dibagi 2. Artinya adalah kalau dibagi 2 itu bisa dibagi 2. Semua angka bisa dibagi 2 ya. Misalkan saya kasih angka 5. Bisa dibagi 2? Bisa kan? Jawabannya 2,5. Ya kan? Nah, bisa dibagi 2 itu artinya adalah kalau dibagi dengan angka 2 tidak ada sisanya. Ingat ya, pelajaran di kelas 2 atau di kelas 3 ya, pembagian ya. Atau malah mungkin di kelas 4 atau 5. Enggak kan? Kalau kamu belajar pembagian itu kan pasti di kelas-kelas kecil ya, Mas Ian ya. Gitu kan? Pernah enggak? Risa punya adik 2. Lalu beli roti 1, roti tar 1, bentuknya lingkaran. Di rumahnya Risa kan ada 3 orang, berarti Risa dan adiknya 2. Kalau misalkan satu roti itu dibagi 3, bisa kan? Nggak ada sisanya, gitu kan? Tapi akan sulit membaginya. Sepertiga, 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 sulit. Misalkan dibagi 4, 3 dibagi 4, bisa. Sisa 1 potong. Artinya, bisa dibagi 2, itu artinya tidak ada sisanya. Tidak ada komanya, gitu kan? Gitu ya, Jesse ya. Dibagi 2, artinya habis dibagi 2. Tidak ada sisanya. Betul kan? 4 dibagi 2, hasilnya 2, nggak ada sisa. Itu artinya bilangan genap. 5 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. Sisanya berapa? 1. Berarti ada sisa. Betul kan? Nah, pelajaran kelas kecil. Nah, di Excel atau di Google Sheet ini itu ada rumus. Saya tunjukkan rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah ini, MOD. MOD. Apa tuh ini MOD? MOD itu rumus yang digunakan untuk menghasilkan, kepencet. Menghasilkan sisa pembagian. Jadi kalau misalkan MOD 4,2 itu hasilnya adalah 0, artinya tidak ada sisa pembagian. Mod
2,3 hasilnya adalah 2. Kenapa demikian? Karena 2 dibagi 3 nggak ada hasilnya. Cuman bisa menyisakan angka 2. Hasilnya 0, sekian gitu kan. Nah, mod 12,5, 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Sisanya berapa? 2. Maka hasilnya adalah angka 2. Nah, silakan menggunakan ini untuk menjawab keterangan ini. Jadi mod ini bisa dimasukkan ke dalam fungsi if. Gitu ya. Saya enggak kasih rumusnya dulu sekarang. Silakan dikira-kira dulu atau langsung dicoba-coba. Yang punya komputer bisa nyoba di Excel, yang punyanya Android bisa nyoba di Google Spreadsheet. Ya, sama seperti kemarin. Dicoba dulu, nggak usah di-share linknya dulu. Jadi dicoba dulu sampai rumusmu itu benar-benar valid dan bisa untuk mendeteksi macam-macam angka ini. Ya, angka dan ini kan mungkin ada yang 1 digit, 2 digit, ada 3 digit. Kamu bisa mencoba sampai misalkan ini 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nanti keterangannya akan tetap muncul genap atau ganjil. Jadi cuman ada 2 kondisi, genap atau ganjil. Jadi if-nya pendek. Oke? If-nya cuman pendek, cuman akan disisipi dengan perintah mod. Oke? Silakan dicoba-coba ya, 1 minggu waktunya seperti biasa. Silakan mencoba rumus yang digunakan untuk mendeteksi genap atau ganjil. Oke, tugasnya cukup jelas ya. Jadi ini dicoba dulu sampai rumusmu itu benar-benar cukup bagus untuk mendeteksi segala macam angka, baik itu 2 digit, 1 digit, maupun sampai 5 digit seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Atau 8, 9, 10. Nah, 8, 9, 10, 4 digit. 7, 8, 9, 10. Nah, itu 5 digit. Ya, nanti angkanya ini kamu ganti-ganti, terserah, tapi keterangan di sini harus tetap benar. Ini diganti genap, ya berarti munculnya keterangannya genap. Ini diganti angka ganjil, keterangannya muncul ganjil. Itu ya. Ada pertanyaan dari PR-nya ini? Agak sedikit berpikir. Ya. Oke, ini Jesse kok muter-muter terus, kenapa ini Jesse? Oh, sambil jalan. Oke, tadi Jesse sudah ngasih clue ya, bisa dibagi 2. Oh, mau les Pak? Oh ya, oke. Berarti ini sudah 50 menit ya, 50 menit berarti ini akan saya akhiri. Tidak ada pertanyaan. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, bisa japri ke saya. Ya, nomor saya ada di grup WA kelas, atau mau ditulis di Schoology juga boleh. Ya, di sana ada bagian komentar gitu ya. Boleh dimasukkan di komentar di pertemuan berapapun, nanti akan muncul notifikasinya ke saya. Ya, tapi paling aman ya diletakkan di pertemuan 11 atau 12 itu nanti masih terlihat. Oke, gitu. Cukup jelas ya. Nah, Zoom-nya akan diadakan 2 minggu lagi. Jadi tugasnya 1 minggu, minggu depan ada tugas lagi, kemudian baru minggu depannya ada Zoom kembali. Oke, sampai di sini. Selamat sore, selamat les, selamat melakukan aktivitas yang lain.